menikmati suasana menjelang maghrib. Allah, segar. Apalagi ini Masjidil Aqsa. Botolnya juga ini baba water. Baba water ini 50% untuk Palestina. Orang yang besar jalan kaki tadi sendirian ke sini tanpa ada pengawalan. Berkah adalah ketika seseorang diberikan kemudahan untuk lebih dekat kepada Allah. Sahabat Madarif Institute, waduh ini lagi di Masjidil Aqsa, sore-sore, hujan gerimis, suasananya begitu syahdu. Tapi kadang-kadang kita haus juga, karena ini musim dingin, tidak boleh kita kehilangan air ya, jangan sampai dehidrasi. Nah ini saya bawa botol baba water, ini tips nih, buat sahabat sekalian yang datang ke sini dan mungkin ada rasa haus. Bagaimana caranya? Datang ke arah timur dari Masjid Qibli, lalu di atas biasanya ada tulisan di sini, air yang bisa digunakan untuk minum, jadi kita bisa ambil airnya dari sini. Nah, nih. Ya, ini ada air di sini, dibuka. Nah, air ini kita isi. Ini langsung bisa untuk minum. Kita coba ya, karena nggak ada kursi dan kondisinya hujan, saya minum dengan berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, segar. Karena memang air yang diambil dari sumber itu biasanya mengandung mineral yang lebih tinggi. Apalagi ini Masjidil Aqsa. Tentu punya banyak kelebihan. Botolnya juga ini baba water. Baba water ini 50% untuk Palestina. Bicara tentang air, jadi kalau kita lihat air ini bisa, teman atau sahabat-sahabat ingin mendapatkan atau ingin mengkonsumsi air, maka itu juga salah satunya yang bisa didapatkan. Saya ingin bicara bagaimana kita menikmati suasana maghrib atau menikmati suasana menjelang maghrib sini tepatnya, tapi begitu syahdunya. Kita lihat Syekh Yusuf sedang berjalan. Assalamualaikum Syekh. Kita terus saja di roll ya kameranya, kita salaman saja dengan Syekh. Assalamualaikum. Kaifahalukum ya Syekhi? Alhamdulillah. Masya Allah, Allah yabarik fiik. Allah yabarik fiik. Radhiyallahu ankum. Kaifa antum? Alhamdulillah tamam. Alhamdulillah kullu syai' bi tamam Syekh. Alhamdulillah wa Alhamdulillah kuwais, kullu syai' tamam. Wa insyaallah yani jamaah ya'tuni ila al-Aqsa insyaallah. Insyaallah. Jazakumullah khair. Narju doakum bi taufiq ya Syekhi. Allah yabarik fik ya Syekhi. Assalamualaikum. Allah yabarik fik ya Syekhi. Masyaallah bahagia kita. Insyaallah. Fajar ma'akum insyaallah. Antum huna? Liana fil fajr anifan ma'a Syekh man ismuhu Muhammad wala Syekh? Syekh al-Abbasi. Aywa na'am. Insyaallah. أنا أصلي الجمعة بالأمس. أيوة نعم نحن معكم. طيب إن شاء الله معكم. وقبل المغرب أين تسكن يا شيخ؟ أنا كل يوم هنا مغرب. طيب. والفجر موجود. طيب إن شاء الله. جزاكم الله خير يا شيخ. إن شاء الله شيخ. أما فجر يومان جمعة وأحد. طيب. طيب. جزاكم الله خير ya Syekhi. Doakum ya Syekhi. Masya Allah, salah satu kebahagiaan tersendiri ya, kita lagi mencoba untuk bicara tentang keberkahan, ternyata Imam besar dari Masjidil Aqsa, Syekh Yusuf Abu Sunaina, pas lagi lewat gitu. Beliau ini salah satu gambaran kalau menurut saya. Bayangkan imam besar, seorang imam besar jalan kaki tadi sendirian ke sini tanpa ada pengawalan. Dan semuanya lihat bagaimana dari wajah beliau tidak ada rasa takut, tidak ada. Itulah dia makna dari sebuah arti keberkahan. Sekali lagi makna arti dari sebuah keberkahan. Jadi kalau tempat ini disampaikan Allah dibarakna haulahu, yang diberkahi sekelilingnya, itu diantara keberkahannya adalah keberkahan bagaimana mampu membuat orang yang ada di dalamnya ini lebih cinta dan dekat kepada Allah, bahagia ketika mereka dekat kepada Allah. Itulah dia makna keberkahan. Jadi kalau ada sahabat yang bertanya bagaimana disebut berkah padahal tempat ini konflik, padahal tempat ini tidak enak, padahal tempat ini tertindas, itu justru mengingatkan pada kita makna berkah itu bukan hanya sekedar berkah ketika kita bisa enak secara nafsu, tidak, tetapi berkah adalah ketika seseorang diberikan kemudahan untuk lebih dekat kepada Allah. Kalau kita punya jabatan, jabatan itu membuat kita lebih dekat kepada Allah, jabatan kita berkah. Kita punya harta, harta ini membuat lebih dekat kepada Allah, maka itu berkah. Kita punya rumah, punya tempat, punya apapun yang membuat kita lebih dekat kepada Allah, maka itu berkah. Sebaliknya, kalau tidak membuat kita lebih dekat kepada Allah, maka tempat itu na'udzubillah takut menjadi laknat. Maka mudah-mudahan sahabat yang dicintai Allah, apapun yang Allah berikan di dunia ini, sekali lagi, ini bisa mendatangkan keberkahan dan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa, sore hari ini sangat bahagia sebab dipertemukan dengan Imam besar Masjidil Aqsa, Syekh Yusuf Abu Sunaina.